Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat semua ya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran pagi ini yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran 3. Baik anak-anak, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, apakah kamu pernah memperhatikan hewan berlari? Apa perbedaan cara hewan berlari dengan manusia? Mengapa makhluk hidup diberi keterampilan berlari? Untuk memahaminya, yuk kita pelajari sambil mempraktikannya. Anak-anak, pernahkah kamu memperhatikan gerak hewan? Ternyata hewan juga bergerak dengan gerakan lokomotor dan non-lokomotor. Ingatlah kamu apa yang maksud dengan gerakan lokomotor dan gerakan non-lokomotor? Ingat nggak, Nak? Gerakan lokomotor apa? Ya, gerakan lokomotor adalah gerak yang dilakukan untuk transportasi atau berpindah tempat. Contoh dari gerak lokomotor adalah berjalan, berlari, melompat, dan berguling. Ya. Nah, sedangkan gerakan non-lokomotor adalah gerakan yang dilakukan oleh manusia dan ditandai tanpa adanya perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. Ya. Nah, anak-anak, kamu sudah berlatih bagaimana melempar, menangkap, dan memukul bola. Nah, hari ini kamu akan mempraktekkan ketiga keterampilan tersebut dalam permainan rondes, anak-anak. Nah, ini permainan rondes ya, kalian bisa perhatikan. Nah, prakteknya nanti akan dilaksanakan, oleh, guru olahraga kalian. Baik anak-anak, ya sekarang kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Yuk mengamati. Analisislah gambar seri berikut, ya. Nah, anak-anak di sini ada perkembangbiakan generatif. Perhatikan contoh gambarnya. Oke, sudah? Ya, ada bunga, kemudian ada buah mangganya, ya kan? Gambar ke-1, kedua, dan ketiga. Oke, apa sih perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif ya. Nah, terjadi pada tumbuhan berbiji dan melibatkan tumbuhan yang memiliki alat kelamin jantan dan betina. Nah, proses perkembangbiakan generatif terjadi saat sel sperma dari benang sari bertemu dengan sel telur dalam bakal buah anak-anak. Nah, perkembangbiakan generatif terjadi pada tumbuhan berbiji. Mengapa? Karena nantinya prosesnya melibatkan bakal buah yang akan tumbuh menjadi tanaman baru. Agar perkembangbiakan ini terjadi, maka bunga harus memiliki alat kelamin jantan berupa benang sari dan alat kelamin betina, yaitu apa? Putik. Oke. Nah, perhatikan sekarang gambar berikutnya yaitu perkembangbiakan vegetatif. Nah, anak-anak, untuk perkembangbiakan vegetatif di sini ada, 2 ya. Jadi ada perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan, ya kan? Oke anak-anak? Nah, perhatikan yang nomor 1, perkembangbiakan vegetatif, buatan ya, yang buatan. Vegetatif secara buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan, ya, tapi dengan bantuan campur tangan manusia, anak-anak. Nah, di sini yang ke-1 adalah mencangkok, ya. Mencangkok di sini lihat ada batang, pertama prosesnya menguliti batang, kemudian yang kedua membungkus ya, diikat tuh si batangnya dengan, tanah ya, tanah dan air itu. Nah, kemudian disiram, yang ketiga akan tumbuh apa? Akar-akar ya, Nak, ya. Nah, itu proses mencangkoknya. Nah, kemudian, yang termasuk perkembangbiakan vegetatif buatan juga yaitu stek batang, anak-anak. Lihat prosesnya seperti itu, kemudian ada menyambung, ya kan? Oke, anak-anak perhatikan lagi. Sekarang ke apa nih?
perkembangbiakan vegetatif alami. Apa sih perkembangbiakan vegetatif alami? Adalah perkembangan tumbuhan tanpa bantuan makhluk hidup lain, ya kan? Jadi, cara tumbuhan dalam menghasilkan individu baru melalui perkembangbiakan vegetatif alami, ya kan? Terdiri dari tunas, ada membelah diri, ada spora. Nah, di sini apa contohnya? Dari akar tinggal, misalnya umbi lapis, ya kan? Akar tinggal apa sih, Bu? Akar tinggal adalah rizoma, ya kan? Eh, Rizoma atau rimpang ya, di mana batang dapat tumbuh dan menjalar, ya kan? Pada permukaan maupun dalam tanah. Contohnya apa sih akar tinggal itu? Ada jahe anak-anak, ada kunyit, ada kencur, kemudian apalagi lengkuas ya. Kemudian yang kedua ada apa tuh? Umbi lapis, bawang ya. Nah, kemudian ada umbi batang, singkong tuh contohnya. Ada umbi akar apa? Wortel ya. Oke, lanjut apa tuh? Tunas adventif. Nah, tunas adventif apa sih? Tunas adventif apa? Yo, siapa yang tahu? Tunas adventif, apa tuh? Masih ingat? Nah, itu pada tumbuhan cocor bebek ya? Heeh, oke. Kemudian apalagi tuh? Spora, ya ada spora dan geragi. Nah, tunas adventif tadi siapa yang tahu tunas adventif? Tunas yang tumbuh pada bagian tepi daun atau bagian akar anak-anak. Contohnya pada cocor bebek, ya. Nah, kemudian ada spora. Nah, spora apa sih Bu spora? Spora adalah sel-sel yang terbungkus oleh lapisan tipis sebagai pelindung, ya kan? Nah, biasanya apa? Perkembangbiakan dengan cara spora, yaitu ada lumut, paku, dan suplir, anak-anak, ya kan? Nah, kemudian tadi ada, geragi tuh. Geragi itu bagaimana? Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh secara mendatar di bagian permukaan tanah, ya, dan pada bagian tumbuhan yang menyentuh tanah, ya. Nah, nantinya akan tumbuh akar anak-anak. Contohnya apa? Dari geragi ini. Ada stroberi, ada arbei, ada antanan, rumput, ya kan? Oke. Nah, anak-anak, perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan sel kelamin jantan yaitu benang sari dan sel kelamin betina yaitu putih. Nah, sedangkan perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan. Baik anak-anak, dengan membantu perkembangbiakan tumbuhan, berarti kamu telah ikut melestarikan keberadaannya. Itulah wujud syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa, ya. Nah, sekarang, yuk berkreasi membuat poster anak-anak, ya. Buatlah poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan di daerahmu, ya. Buat postermu semenarik mungkin, rapi dan mudah dipahami. Apa sih itu poster? Nah, poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca. Ya, nah, anak-anak perhatikan langkah-langkah dalam membuat gambar hewan dan tumbuhan. Nah, perhatikan untuk membuat hewan tuh, pertama dari bulat-bulat aja dulu, ya kan? Mudah kan? Nah, kalau udah terbentuk dengan sempurna baru diberi warna. Untuk tumbuhan pun apa namanya? Sketsanya seperti itu dulu, mudah. Nah, pohon ya kan? Kalau udah sempurna baru diberi warna. Begitupun dengan ikan ya. Oke anak-anak, gambar tersebut dapat kamu gunakan untuk membuat poster ya kan? Nah, kamu dapat menyelesaikan poster dengan mengkampanyekan kepada adik-adik kelas ya. Oke anak-anak, sekarang kita menginjak ke pembelajaran keempat ya. Nah, perhatikan lingkungan di sekitarmu. Ada banyak hewan, bukan? Tahukah kamu bahwa menyayangi hewan adalah wujud dari rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa, ya. Oke, nah coba di sini kita baca cerita nih.
bacalah cerita berikut. Kalian di sini perhatikan ada gambar anak-anak, ya. Ada berapa gambar nih? 4 ya? Oke, ada 4 gambar, perhatikan. Gambar ke-1 apa? Anak-anak, gambar ke-1 apa sayang? Nah, nanti gambar kedua apa? Ketiga, 4. Ketiga apa? Sampai ke-4. Nah, kemudian tulislah pendapatmu mengenai sikap yang ditunjukkan oleh Edo terkait penerapan Pancasila, anak-anak. Ya, oke, nak? Nah, sekarang kita akan belajar atau akan mengetahui komik, anak-anak. Apa sih komik? Komik adalah cerita bergambar, isinya berupa gambar-gambar yang disusun berurutan dan saling berhubungan. Komik memiliki balon kata-kata atau dialog, ya. Oke. Nah, pikirkan satu contoh penerapan salah satu sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian buatlah menjadi sebuah komik. Kamu bisa melihat contoh komik yang ada di atas. Yang tadi ya, nak ya. Itu contoh komik yang ada di atas. Nah, yuk menulis. Di pembelajaran sebelumnya, temanmu sudah memberi komentar pada kesimpulanmu yang kamu buat. Nah, sekarang kita baca teks berikut dan buat kesimpulannya, anak-anak. Ya, bunga melati putih berasal dari Asia Selatan. Tanaman perdu ini tumbuh di negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia. Bunga melati putih ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Melati putih mempunyai bentuk mahkota yang sederhana dan berwarna putih. Aromanya yang lembut menenangkan. Pemeliharaan melati cukup mudah. Susunan bunga melati menyirip dan berhadapan. Bagian-bagian bunganya terdiri dari tangkai anak bunga yang di ujungnya terdapat daun pelindung berbentuk benang berjumlah 7 helai. Disambung dengan tangkai bunga. Ya. Nah, apa kesimpulannya? Tulislah kesimpulan pada tempat yang disediakan. Bagaimana kesimpulannya, nak? Kesimpulannya adalah bunga melati putih ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Melati putih mempunyai bentuk mahkota yang sederhana dan berwarna putih, serta susunan bunga menyirip dan berhadapan. Ya, oke anak-anak, yuk berlatih. Indonesia memiliki beragam sayuran yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Banyak penduduk Indonesia yang membudidayakan sayuran dan menjualnya ke pasar. Pak Ardi adalah salah satu penjual sayur yang sangat sukses. Ia sudah mulai usaha sayuran selama 15 tahun. Nah, hari ini Pak Ardi mengajak 45 warganya piknik, termasuk di dalamnya 3 nenek dan 2 kakek. Pak Ardi berencana menggunakan mobil miliknya. Pak Ardi ingin bagian depan diisi oleh seorang nenek atau seorang kakek. Bagian depan mobilnya hanya diisi oleh 2 orang saja, 1 pengemudi dan 1 penumpang. Berapa jumlah warga yang duduk di setiap mobil termasuk penumpang di depan? Nah, anak-anak, tadi eh, diketahui bagaimana cara pengerjaannya? Diketahui. Nah, ada 45 orang yang akan piknik. Nah, jumlah penumpang di depan tadi ada berapa berarti ya? Jumlah mobil Pak Ardi kan ada berapa tadi? Lihat di sini. Termasuk di dalamnya 3 nenek dan 2 kakek. Ya kan? Pak Ardi berencana menggunakan mobil miliknya. Ya kan? Nah, Pak Ardi ingin bagian depan diisi oleh seorang nenek atau seorang kakek. Ya, bagian depan mobil hanya diisi oleh 2 orang saja, 1 pengemudi dan 1 penumpang. Nah, yang ditanyakan berapa jumlah warga yang duduk di setiap mobil? Bagaimana caranya, nak? Caranya bagaimana?
45, tadi 45 tuh dikurang 5 dulu. Berapa jadinya? 40 kan? Nah, dibagi 5 anak-anak. Berapa? 8 kan? Nah, ditambah 5 dibagi 5. 5 bagi 5 berapa? 1, ya kan? Maka jumlah warga yang duduk di setiap mobil ada berapa coba? 9 ya? Iya, ada 9. Oke anak-anak, eee, untuk jawaban Pak Ardi tadi ya, Pak Ardi katanya berapa sih? Nah, tadi ada 9 orang ya. Oke, sekarang coba buat soal cerita dengan menggunakan operasi hitung. Ini Nak, 9 tambah 3 kali 6 dikurang 4 sama dengan 23. Nah, 3 kali 6 dulu berapa? 18. 18 tambah 9, 27 dikurang 4 sama dengan 23. Nah, coba kalian buat soal cerita ya. Soal cerita dengan kalimat matematika seperti yang tadi Ibu sebutkan. Ya, baik anak-anak, demikian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih ya atas perhatiannya. Silakan dikerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.